wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Latifah, NIM 216100056. Saya dari Fakultas Agama Islam Undaris. Dalam rangka memenuhi tugas UTS Psikologi Perkembangan Peserta Didik, saya ingin berwawancara. Untuk itu, saya ingin berwawancara kepada salah satu guru PAUD. Silahkan. Terima kasih. Perkenalkan, nama saya Ibu Sriana. Saya pendidik di salah satu kelompok bermain, yaitu di Branjang, kelompok bermain Cahaya Bintang, tepatnya di Desa Branjang, Kecamatan Ungaran Barat. Di PAUD kami berdiri tahun 2014. Bagaimana kognitif anak usia dari 3, 4, sampai 5 tahun dalam pengetahuannya? Untuk anak usia PAUD, terutama di kelompok bermain, yaitu usia 3-4 tahun itu, untuk kognitifnya, perkembangannya ya memang masih kadang ada yang kesulitan, ada yang langsung bisa. Untuk kognitif itu kan kalau secara nyata itu mereka lebih bisa untuk mengetahuinya, langsung bisa untuk mengingatnya, karena usia kognitif itu biasanya kan berpikir secara logis dia itu kalau dinyatakan dengan yang nyata dia langsung bisa otomatis, seperti ayo kita mengenal huruf atau mengenal angka. Intinya mengenal angka 1-5. Kita bisa menggunakan alat peraganya, langsung digitukan. Kalau hanya awangan otomatis anak belum bisa. Mungkin secara warna juga masuk di kognitif. Mengenal huruf, mengenal balok atau mengenal bentuk bilangan, bentuk geometri, itu juga termasuk kognitif. Dan kita harus kalau mengenalkan harus dengan alat peraganya. Bisa untuk seperti huruf kita bisa ngeprint atau lewat balok yang ada tulisannya, atau juga kita kalau mau menghitung bisa menggunakan biji-bijian. Di situ nanti ada angka, kita berhitung sambil bermain, jadinya anak tidak terfokus, dia itu belajar bermain sambil belajar. Ibu, selanjutnya bagaimana perkembangan pada fisik anak? Untuk perkembangan fisik anak PAUD, mereka biasanya lebih aktif. Dia akan bisa aktif untuk fisik motorik. Fisik kan ada dua, fisik motorik kasar dan fisik motorik halus. Untuk fisik motorik kasar, mereka lebih ke otot-otot kaki, badan. Kalau motorik halus biasanya lebih ke penekanan mata sama jari-jari tangan. Kalau motorik halus seperti meremas, melukis, mewarnai, kan pakai tangan. Jadinya bisa dengan menggunakan alat pensil untuk mewarnai atau pincer painting. Anak berkembang bisa, maksudnya tidak kesulitan banget, karena kalau yang tidak ber-ABK, anak yang tidak ABK, mereka akan bisa mengikuti. Untuk fisik motorik kasarnya juga bisa melompat, lari, di papan titian itu, terus menendang, menangkap, mereka akan lebih cepat bisa, maksudnya untuk mempelajarinya, seperti itu. Ya Bu, bagaimana psikososial anak terhadap guru, teman-teman, dan lingkungan sekitarnya? Ya, untuk perkembangan sosial anak, yaitu yang kalau di PAUD dikenal dengan perkembangan sosial emosional, anak sangat masih ya kita harus pelan-pelan untuk mempelajarinya. Biasanya kita menekankan kepada satu, yaitu berbagi. Anak mau mengantri tidak desak-desakan, harus saling bergantian. Terus
sama kalau bermain bareng-bareng nggak boleh berebutan. Kita menekankannya gitu, jadinya anak tidak boleh, biar nanti tidak egois, ini punya saya sendiri, ini saya bawa jajan untuk saya sendiri, tidak. Berarti kita menekankannya nanti siapa yang bawa jajan lebih banyak, dikasih anaknya yang ini kan mbak ini ndak bawa jajan, jadinya dikasih, nanti dengan saling berterima kasih. Terus apalagi kalau mereka bermain bersama-sama juga tidak boleh berebut, intinya bekerja sama. Kalau sama guru, alhamdulillah anak juga bisa sih ditangani dengan cara saling, kalau anak datang langsung bisa disambut, mereka salam terus bertanya, seperti itu. Biasanya kalau sama lingkungan, mungkin di lingkungan sekolah ya, biasanya sih anak-anak sudah bisa terkondisikan karena lewat pembiasaan tadi, pembiasaan harus saling berbagi, harus saling berganti, terus tidak boleh berebut, harus saling urut, tidak boleh desak-desakan gitu. Itu Selanjutnya Bu, strategi apa saja yang telah diterapkan? strategi anak usia PAUD, kami biasanya menggunakan strategi secara lebih ke alamiahnya, tidak harus mata-mata dengan hanya tanya jawab atau berangan-angan saja, tapi kita lebih ke praktek. Misalnya kita menggunakan hewan sapi, kita diajak ke kandang sapi, ke kandangnya, kita mau mengenalkan terus ikan lele karena kita dekat ada kolam-kolam di daerah kamu, ya kita ajak itu untuk anak lebih bisa langsung bisa gitu loh. Oh, ikan lele itu manfaatnya apa, ternyata makanannya apa, lah langsung praktek di situ. Jadinya strategi kita ya memang untuk anak, berpusat pada anak, berarti kita bermain langsung, secara langsung, alamiah, banyak kealamiahnya. Dan kalau kita mau di sekolahan, berarti kita pakai gambar seperti ikan, pakai gambar, terus hidupnya seperti. Selanjutnya, metode apa yang sudah diterapkan? Ya, untuk metode itu biasanya kita menerapkannya dengan cara bisa metode demonstrasi, terus wawancara sama anak, tanya jawab. Kita biasanya kalau mau tanya jawab, kita melakukan bercerita dulu untuk mengimbangi anak, mereka nanti atau fokus atau tidak, baru nanti kita setelah kita bercerita, ada metode bercerita, ada metode demonstrasi, terus nanti kita bisa melakukan tanya jawab terhadap anak tadi, seperti kita melakukan kisah-kisah nabi atau cerita rakyat fiktif seperti Kibut Mas tadi. Di situ itu tokohnya apa yang diceritakan ibunda tadi, seperti apa teman-teman, nanti bisa tanya jawab satu-satu ya, biar kita mengetahui, oh iya anak itu bisa mengingat untuk kognitifnya. Kalau kita wawancara tanya jawab, berarti kita sudah fokus ke bahasa, ke kognitif. Selanjutnya, materi apa saja yang pas untuk diterapkan anak usia 3, 4, dan 5 tahun untuk perkembangannya? Untuk perkembangan materi anak itu tidak monoton kalau untuk di PAUD ya Mbak, karena kita harus mencapai 6 aspek di kegiatan tersebut. Dalam satu kegiatan, materi yang kita ulas, materi yang akan kita berikan kepada anak itu harus mencapai 6 aspek perkembangan, yaitu bisa 6, satu aspek perkembangan 6, nilai agama dan moral, ada bahasa, ada kognitif, sosial, emosional, seni, dan juga fisik motorik. Di situ harus kita melakukannya di satu materi itu harus bisa mencapai 6 anak, dan itu berpusat pada anak. Intinya kalau kita pertama melakukan doa,
kita melakukan mengajak anak untuk mengenal ciptaan-ciptaan Allah, itu sudah masuk ke agama. Terus nanti berarti kita harus pertama, setelah kita baca doa, kita bisa persepsi kegiatan yang akan dilakukan kita hari ini, yaitu misalnya tentang binatang. Oh iya, binatang itu ciptaannya siapa? Ciptaan Allah. Itu sudah masuk satu aspek. Terus kita tanya jenis-jenis hewan apa saja yang hidup di yang hewan darat, dan mereka akan ada yang menyebutkan hewan sapi, ada kambing, ada apa, itu sudah kognitif, bahasa masuk. Terus nanti kita, oh iya, suaranya sapi gimana, terus ada berapa macam kakinya, itu juga sudah masuk ke kognitif. Untuk menirukan gerakan binatang itu sudah termasuk ke fisik, nanti mereka akan lompat atau merayap. Nah, itu juga sudah masuk ke perkembangan fisik. Terus untuk seninya kita bisa, ayo anak-anak, kita melakukan membuat kolase atau finger painting dengan gambar yang ada, maksudnya gambar binatang juga bisa, itu masuk ke seni dan juga sudah bisa masuk ke fisik motorik halusnya. Jadi kita menerapkannya kalau di kelompok bermain saya, yaitu kita selalu melakukan kegiatan yang bisa mencakup 6 perkembangan tersebut, 6 aspek tersebut. Jadi materi. Terima kasih Bu atas waktunya dalam sesi wawancara saya. Semoga wawancara tadi bisa memberi manfaat untuk kita semua. Mbak Latif, sama-sama, semoga di tugasnya Mbak Latif ini selalu diberi kelancaran, kemudahan, nanti dapat nilai yang maksimal. Ya, saya juga belum bisa apa-apa, ini juga masih proses belajar saya juga. Semoga kedepannya kalau masih ada bantuan, saya Sekian dari saya, kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam.